merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku.
Bapak, Ibu, saudara sekalian, Shalom. Saya bersyukur pada Tuhan kita bertemu lagi. Dan sungguh sangat terhormat boleh menjabarkan firman Tuhan yang merupakan kata-kata Tuhan dan kehendak Tuhan. Saya berdoa biar saudara menangkap artinya dan saudara tahu Tuhan sedang berkata-kata pada saudara dan saudara berkata, "Yes Lord, I will." Aku akan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Mari kita buka Keluaran 3 ayat yang ke-10, saudara. Keluaran 3 ayatnya yang ke-10. Saya mundurkan sedikit di judulnya. Ya udah dari sini saja. Ini dia, ya. Zona nyaman, Keluaran 3 ayat yang ke-10. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa ketika Musa sedang mengembalakan domba di tanah Midian yang sudah dilakukannya selama 40 tahun. Tiba-tiba Tuhan datang kepada dia dan berkata begini, "Jadi sekarang Musa, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, pasti saudara pernah mendengar satu istilah yang disebut zona nyaman atau comfort zone. Saudara juga saya yakin mengerti dengan jelas artinya. Tapi izinkan saya mengatakannya lagi. Saudara, zona nyaman adalah satu wilayah di mana kita bisa hidup dengan rasa aman yang tinggi. Kita bisa nyaman di sana dan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang kita sukai di sana. Di dalam zona nyaman itu, saudara, kita bisa nikmati karena tidak ada sesuatu yang mengagetkan kita. Kita tidak gelisah. Karena apa sih, saudara? Karena segala sesuatu yang terjadi itu sudah dalam planning kita, sudah dalam prediksi kita. Kalau istilah keuangan, sudah dalam budget kita juga. Dan kita tahu bagaimana cara untuk boleh memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Nyaman sekali, bukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia, engkau dan saya sebetulnya dalam aktivitas sehari-hari menuju pembentukan zona nyaman yang semakin nyaman. Kita sekolah untuk mendapatkan IP yang tinggi, sebetulnya tujuannya nanti adalah membuat hidup kita lebih nyaman. Kita bekerja lebih keras untuk mendapat kenyamanan. Lalu kalau kita, saudara, menjadi pembisnis lebih rajin, lebih banyak mendekati orang dengan strategi marketing juga yang canggih, sebetulnya ujung-ujungnya kita ingin mempunyai zona nyaman dalam hidup kita. Tidak salah. Nah, kalau saudara-saudara ada variabel saja, variabel dalam hidup kita yang dirubah sedikit, entah dari faktor luar atau dalam, kehidupan kita mulai nggak nyaman. Contohnya, saudara, kalau engkau seorang mahasiswa yang tiap kali datang ke kampus dengan naik mobil, tapi karena alasan ekonomi, kesulitan ekonomi, terpaksa mobil itu dijual, dan engkau mulai naik Gojek, ada perasaan gak nyaman karena ada variabel yang berubah. Kalau engkau seorang pekerja, saudara, profesional, lalu atasanmu memutasikan engkau ke sebuah cabang di luar kota atau di luar pulau, pasti nggak nyaman, saudara. Apalagi kalau saudara itu wanita, ketidaknyamanannya lebih tinggi lagi. Akan bertanya, bagaimana ya teman-teman di sana? Orang-orangnya oke gak sih? Atau jangan-jangan aku akan dibully di sana, mereka tidak terima aku. Wah, ada perasaan gelisah, bukan? Nah, karena itu, saudara, setiap orang sadar atau tidak sadar akan memaintain zona nyaman itu, comfort zone-nya. Tidak salah, saudara, tidak salah. Engkau dan saya menjadi pelaku membuat zona nyaman itu jauh lebih nyaman lagi dan lebih nyaman lagi, dan kita menikmati itu. Tidak salah. Nah, saudara, pada waktu kita membaca kisah tadi yang cuma satu ayat, itu adalah perkataan Tuhan yang datang pada Nabi Musa. Dia merupakan seorang gembala, saudara, yang sudah 40 tahun jadi gembala. Di tengah-tengah kehidupan rutinitas beliau, apa sih yang beliau lakukan, saudara?
Pantas nggak jalan-jalan, nggak dihidupkan. Payah tuh pendetanya. Saya sendiri. Nah saudara lihat ya, nih. Kehidupan Musa tuh saudara, nyaman sekali. Dia menjadi seorang gembala, sudah 40 tahun, usianya 80 sekarang. Dia mulai karir yang baru di usia 40 tahun. Dan sekarang 80 tahun. Saudara, walaupun usaha gembala itu saudara nampaknya sederhana, tapi cuannya besar sekali. Itu kan yang saudara harapkan, cuan. Saudara-saudara, saya membayangkan Musa tiap pagi membuka kandang domba-dombanya. Lalu dia mendapati ada domba yang sakit, yang pincang, dia sisihkan, lalu dia obati. Ada lagi domba-dombanya yang berkelahi, aduh dari kemarin berkelahi terus, udah diajak rekonsiliasi nggak bisa-bisa nih, terpaksa di counseling. Ada lagi domba-dombanya, wow sekarang si putih sama si burik sudah bikin komitmen. Ya sudah datang berdua minta counseling pernikahan sama Pak Musa. Oke, ada lagi yang sudah berumah tangga, konflik melulu nggak kelar-kelar. Ya, tapi yang mengembirakan Musa ketika lihat, wah si belantong sudah hamil lagi. Nah belantong memang lebih cantik dari domba yang lain. Hamil terus. Itu buat Musa apa? Investasi. Tiap hari dia lihat ke kandang dia gembira. Ada domba yang melahirkan. Itu seperti orang investor, saudara, yang investasi dapat capital gain. Tapi bukan setahun sekali saudara. Dapat dividen. Bukan setahun sekali. Tiap minggu dia lihat gitu loh. 40 tahun dia tahu bagaimana merawat bayi-bayi atau domba-domba itu. Nyaman saudara. Kekayaannya luar biasa loh ya. Nampaknya usaha sederhana. Tapi kekayaannya luar biasa. Di usia 80 saya bayangkan dia sudah merancang hari pensiun. Dia gak mau pusing-pusing dengan hidup. Dia gak bermimpi jadi raja, jadi pangeran, jadi nabi. Enggak. Aku ingin menghabiskan hari tuaku dengan istriku. Dia juga sudah punya anak. Kemungkinan besar dia punya cucu. Saudara, ini hidup yang nyaman sekali. Karena itu ketika Tuhan datang dengan tiba-tiba menghampiri dianya. Dan dia berkata, Tuhan berkata, jadi sekarang Musa, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun. Satu tokoh yang menjadi teror dalam hidupnya. Monster yang menakutkan. Firaun namanya. Untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, ini satu penugasan yang tiba-tiba menginterap hidupnya. Dan mengacau balaukan planningnya. Dengan kata lain, Musa diajak Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya. Jelas saudara dia tidak ingin. Karena itu dia berbantah-bantah dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Musa itu sebetulnya orang Israel, bangsa Yahudi. 40 tahun kehidupan pertamanya itu jadi pangeran Mesir. Loh, kok iso? Saudara, saya kisahkan lagi sebentar ya. Nah, beberapa saudara pasti sudah paham. Firaun mulai khawatir ketika melihat orang-orang Yahudi beranak terlalu cepat, beranak pinak lebih cepat daripada orang-orang Mesir. Dia takut satu kali orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir itu nanti melakukan kudeta. Karena itu timbul niat jahat untuk membunuh bayi-bayi bangsa Yahudi yang lahir 2 tahun ke bawah. Saudara-saudara, dikatakan merataplah para ibu, menjeritlah para ayah. Kemudian sungai Nil menjadi merah dengan darah para bayi yang dibunuh saudara. Nah Musa lahir di abad itu, di masa itu. Ketika ibunya melihat, ibunya bingung, lalu mempunyai satu ide. Bayi Musa akan ditaruh di sebuah keranjang yang gak tembus air. Lalu minta Maryam, saudara, kakaknya, untuk melepas ke sungai Nil. Maka bayi Musa dengan keranjangnya mengalirlah di sungai Nil. Dan dengan tangan Tuhan yang kuat, Tuhan membelokkannya masuk ke aliran sungai Nil yang melewati istana, di mana putri Firaun sedang ada di sana.
Lalu mengambil keranjang itu dan kaget isinya bayi Musa, saudara. Jatuh cintalah sang putri, lalu mengangkat ini dan melihat bayi yang cakep dan montok seperti ini. Lalu dia mengambilnya sebagai anak. Jadi 40 tahun Musa itu jadi pangeran di Mesir sebagai putra angkat Firaun, putri Firaun. Dia mendapat pendidikan bangsa Mesir yang budayanya tinggi sekali. Dia menikmati kemewahan Mesir, dia menikmati ilmu-ilmu Mesir yang luar biasa. Tapi di dalam hatinya dia tahu dia itu orang Yahudi. Betapa lukanya hatinya ketika melihat bangsa Yahudi dikerja paksa. Menjadi pekerja rodi, hatinya suka menjerit dan menangis. Pernah satu kali ketika dia melihat ada bangsanya dianiaya oleh tentara-tentara Mesir dalam kerja paksa, dia tidak tahan, saudara. Setelah orang-orang pergi, tentara itu dipukulnya, dihantamnya dan dibunuhnya, saudara. Mayatnya dikubur di dalam pasir. Musa pikir aman, tapi ada orang yang melihat. Lalu orang itu laporan sama Firaun. Takutlah Musa, tamatlah riwayatnya. Dia lari meninggalkan Mesir, gak peduli dengan jabatan pangerannya. Dia lari jauh ke tanah Midian, sampai begitu jauhnya dia merantau di sana sebagai orang yang tidak dikenal dari orang yang berstatus pangeran Mesir. Nah, saudara, dia sudah 40 tahun hidup di Midian. Usahanya cuma ternak dan menjadi gembala. Dia married di sana, dia punya anak di sana. Walaupun hidup sebagai gembala tidak sesemarak pangeran Mesir, tapi hidupnya nyaman. Dia tiap hari cuma ngeliatin gembalanya makan rumput, semilir padang rumput, kemudian ada earphone, ada Spotify di sana, kadang-kadang buka gadget, lihat TikTok, mau beli apa. Ayo pesen COD juga boleh. Udah klik aja, urusan bayar nanti. Tahu-tahu nggak punya duit. Nah, saudara yang dikasih hidupnya nyaman. Jadi saudara bisa bayangkan dia menolak Tuhan ketika pergilah bawa umatku keluar. No. Oh Lord, no. Alasan Musa, mari kita lihat ya. Kita nggak sempat baca ayat-ayatnya, tapi saya potong. Pertama Musa berargumen, Tuhan, siapakah aku ini maka aku yang harus menghadap Firaun? Membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Nggak level banget. Firaun itu raja yang maha kuasa, saudara. Menakutkan sekali. Dia lari 40 tahun yang lalu karena takut sama Firaun. Sekarang disuruh masuk ke sana lagi. Oh no Lord. Yang kedua, setelah Tuhan jawab, Musa berargumen lagi. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel yang mau dibebaskan di Mesir itu, dan berkata, Allahmu mengutus aku untuk menjadi pembebas. Lalu mereka berkata, masa sih? Siapa nama Allahmu? Dengan kata lain Musa juga tidak tahu siapa nama Allahnya. Lalu Allah menjawab. Saudara pasti tahu jawaban Allah, aku adalah aku. I am that I am. Tapi setelah dijawab Musa juga berargumen. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku Tuhan? Dan tidak mendengarkan perkataanku. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Aku jawab apa? Musa khawatir sekali, bukan? Lalu Tuhan menjawabnya. Harusnya kelar. Jawaban Tuhan tidak pernah salah. Tapi Musa berkata begini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dari dulu pun aku tidak pandai bicara. Waktu Tuhan berfirman ngobrol kayak gini, aku pun masih tidak pandai bicara. Dengan kata lain, aku gak mau Tuhan, aku berat lidah. Yang dimaksud berat lidah kemungkinan dia gagap, saudara. Bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan yang akan jadi nabi, betul? Nabi itu artinya speaker Tuhan. Kalau dia seorang gagap, saudara mau memperhatikan salesperson yang sedang jualan tapi gagap. Aduh, dia sebel duluan, bukan? Nah, Musa berargumen, aku gagap. Tapi kalau debat dengan Allah, pandai dia. 1, 2, 3, 4. Itulah kehebatan Musa. Musa dijawab oleh Tuhan. Kemudian Tuhan setelah menjawab, Musa punya pelor terakhir. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus.
Perhatikan, dia tidak menyangkal bangsanya dibebaskan, tapi jangan aku. Mungkin dalam bahasa Inggris yang berkata, oh Lord, send someone else to do it, but not me. Pandai bukan berdebat? Orang gugup pandai berdebat. Saudara, sebetulnya argumen Musa, kalau engkau mempelajari Alkitab baik-baik, cuma didasarkan satu alasan. Dia tidak ingin ruang nyamannya dibongkar Allah. Dia tidak ingin kakinya keluar dari ruang nyaman yang telah dibangunnya selama 40 tahun. Saudara, inilah bahaya ruang nyaman. Ketika hidup kita terlalu nyaman dan semakin lama tujuan hidup kita hanya mencari kenyamanan bersama dengan keinginan kita, ambisi kita, mimpi kita sejak kita muda, lalu hidup dengan keluarga kita, seluruhnya sudah berjalan sesuai dengan planning kita. Dan tabungan kita dan harta kita sesuai dengan apa yang kita prediksi. Jangan lupa bahayanya, saudara. Apa itu? Saya akan tunjukkan 2 bahaya di ruang nyaman itu. Yang pertama, saudara, ruang nyaman bisa membuat kita tidak lagi peka terhadap kehendak Allah. Saudara, hidup sebagai gembala sudah enak buat Musa. Sampai dia tidak pernah terpikir kembali, gini loh, kenapa ya Tuhan meloloskan aku dari kematian pada waktu bayi-bayi seumur aku dibunuh? Kenapa ya Tuhan itu memberikan aku kesempatan menjadi anak angkat putri Firaun, jadi pangeran Mesir, dilimpahi dengan ilmu dan budaya yang begitu tinggi, diberikan pelatihan kepemimpinan, diberikan banyak fasilitas yang luar biasa. Kenapa ya? Musa juga tidak pernah berpikir, kalau begitu kenapa aku diciptakan Tuhan dalam dunia ini? Apa rencana Tuhan? Ruang nyamannya sudah terlalu nyaman. Itu yang menidurkan dia. Itu yang membuat dia tidak peduli lagi dengan kehendak Allah. Sama saudara-saudara, kalau kita mau nonton Netflix tadinya cuma 1 sesi, udah 5 episode, 200 sesi lewat, kita makin malas pergi ke gereja. Kita anggap gereja itu seperti tempat gym. Asal kita dapat membershipnya, gak wajib datang. Kita gak peduli lagi dengan apa sih rencana Tuhan memberikan aku hidup. Sekarang saya mau tanya sama saudara, pernah gak saudara mencari tahu dan punya keinginan besar, kenapa aku dilahirkan di dalam dunia ini? Kalau saudara sering mengeluh dengan orang tua saudara yang broken, yang miskin, yang kurang pendidikan, saudara pernah bertanya gak, Tuhan kenapa ya engkau melahirkan aku dari keluarga yang broken home? Tuhan kenapa ya engkau memberikan aku seorang papa, seorang mama yang sederhana dan tidak berpendidikan? Kebetulan? Saudara, engkau dan saya bukan hasil produk sebuah perkawinan saja. Dia cuma sarana. Ada tangan Tuhan yang menciptakanmu dan menciptakanku melalui sarana perkawinan orang tua kita. Engkau dan saya bisa mengeluh saudara punya orang tua seperti apa yang tidak memuaskan. Tapi jangan lupa, tangan Allah tidak pernah salah membiarkan kita lahir dalam keluarga seperti itu, punya ayah seperti itu, punya ibu seperti itu. Gak ada yang kebetulan. Allah punya rencana. Begitu juga kalau kita punya ayah dan papa mama yang baik, yang bisa memberikan kita kesehatan, perumahan, juga sekolah yang tinggi. Bukan kebetulan. Melalui mereka lah kita dididik, melalui mereka lah kita menerima privilege. Karena saudara, Allah punya rencana. Ayo, sekarang kau berpikir apa maksud Allah menciptakan aku? Kehidupan Kristen itu bukan cuma kehidupan datang ke gereja seminggu sekali, mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah cukup. Bukan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berjalan di dalam dunia dengan kesadaran bahwa Allah menciptakanku dengan satu rencana.
Mari saya perlihatkan apa yang Tuhan katakan melalui Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah, di dalam Tuhanlah, khususnya Tuhan Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan bagian terakhir, segala sesuatu, termasuk engkau dan saya, diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan mengerti ayat ini, mempunyai paradigma ini, bahwa aku diciptakan Tuhan bukan untuk aku. Dengan kata lain saudara, saya merumuskannya jadi kalimat sehari-hari. Begini bunyinya, hidup kita bukanlah 90%, saya kembalikan ya, hidup kita bukanlah 90% kisah tentang kita, 10% kisah tentang Allah. Melainkan 100% hidup kita adalah kisah tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita. Saudara, camkan ini. Kita diciptakan bukan demi kepentingan kita. Waktu kita diciptakan oleh Allah, Allah memberikan kita banyak talenta, kebisaan, juga termasuk materi. Allah menginginkan kita menikmatinya. Tapi itu bukan akhir tujuan Allah menciptakanmu dan menciptakanku. Tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Beliau. Kita diciptakan oleh Beliau dan untuk Beliau. Untuk apa? Untuk memuliakan Beliau. Selama kita tidak mengerti hal ini, hidup kekristenan kita tidak berarah. Kita akan berhenti hidup kita, akhir hidup kita pada tempat yang salah. Seberapa hebatnya engkau, seberapa berkuasanya engkau, seberapa banyak kekayaanmu, hidupmu tidak akan pernah punya makna sebelum engkau tahu bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu untuk kemuliaan Dia. Karena hidupmu dan hidupku diciptakan untuk kemuliaan Dia. Saudara, ini yang Alkitab katakan. Jadi camkan ini saudara. Jangan selalu merengek kepada Tuhan, meratap kesulitan hidup, minta healing, seolah-olah Tuhan pelayan kita. Hidup Dia hanya untuk kita. Alkitab mengatakan justru sebaliknya. Hidup kita untuk kemuliaannya. Walaupun terkadang untuk menjadi kemuliaannya Dia meminta kita keluar dari zona nyaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ajaran yang benar. Ketika fokus hidup kita salah, paradigma kita salah, kita tidak sedang menyembah Tuhan. Kita sedang menyembah diri kita sendiri dengan memperalat Tuhan. Dan saudara tahu, barangkali ada yang berkata, enak jadi Tuhan ya Pak ya. Cuma ciptain kita seumur hidup jadi budaknya. Betul kan? Pikiranmu begitu ya? Enggak Pak, bagus kalau enggak. Tapi ada orang yang berpikir gitu, enak jadi Tuhan dong Pak. Ngapain beragama seumur hidup jadi budaknya dia. Nah perhatikan. Saudara yang luar biasa, ketika Tuhan meminta kita jadi hambanya. Ketika kita keluar dari ruang nyaman kita, meninggalkan kenikmatan yang kita sayangi. Ketika kita mengikuti Dia dan punya konsekuensi hidup susah. Dipakai Tuhan tuh gak gampang, jadi susah. Kebanyakan susah. Tapi tahukah engkau, hidup manusia akan mencapai kebahagiaan tertinggi justru pada saat dia mengabdikan dirinya pada Allah. Kepuasan yang sejati itu muncul bukan pada waktu kita memfokuskan hidup kita untuk kita semua. Ruang nyaman untuk kita, income kita untuk kita. Kau keliru. Saat kita mengabdi diri sebagai hamba kepada Tuhan, disitulah kebahagiaan tertinggi terjadi. John Piper, saudara, tokoh yang terkenal itu berkata, kita akan memiliki kepuasan yang sejati saat kita selalu bersyukur untuk perbuatan Allah dalam hidup kita. Saudara mengerti?
Kenapa misioneri hamba Tuhan yang hidupnya susah tetap mengabdi kepada Tuhan? Kenapa nggak kapok-kapok? Karena mereka pada waktu mereka mengabdi keluar dari zona nyaman, mereka mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara heran saudara, di Madura dulu kira-kira belasan tahun yang lampau, ada misioneri dari Amerika, sudah mapan hidupnya di Amerika. Tuhan memanggil dia untuk ke Madura. Dia belajar bahasa Indonesia, dia belajar bahasa Madura, lalu sampai Madura, saudara, dia nggak langsung mengabarkan Injil. Dia mempelajari satu keterampilan, yaitu mengobor sumur untuk agar keluar airnya. Dia bantu desa-desa di Madura. Banyak orang yang sayang sama dia. Hanya pada waktu yang tepatlah dia akan menyaksikan Yesus. Belasan tahun kemudian muncul kebencian terhadap dia karena mereka mulai tahu misi yang akan dibawakannya. Orang ini mati disembelih, saudara. Tapi apakah dia mengeluh? Oke, dia tidak mengeluh, dia tetap setia walaupun ujung-ujungnya dia disembelih. Bagaimana dengan anaknya? Dia punya seorang anak laki-laki, saudara. Diselamatkan oleh orang, dicabut dari Madura, dikirim lagi pulang balik. Dan dia mendengar ayahnya mati disembelih. Kalau engkau jadi anak seorang misioneri yang menyaksikan ujung-ujungnya ayahmu yang dipakai Allah seperti itu, jangan engkau deh aku ya. Aku akan berkata, apa upahmu pada kami? Apa garansimu pada kami? Ayahku sudah mengabdi belasan tahun hanya untuk mati terbunuh seperti itu. Yang mengejutkan, anak itu menyelesaikan sekolahnya di SMA di Amerika. Emang orang Amerika? Kemudian melanjutkan college-nya di Amerika. Lalu apa yang terjadi? Dia balik ke Madura untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Saya gemetaran dengar berita itu. Kenapa ya? Orang-orang itu seperti orang-orang yang gak waras. Mau keluar dari zona nyamannya walaupun penderitaan di depan. Karena kebahagiaan sejati itu ada pada diri mereka. Itu yang barangkali kita belum pernah alami. Saudara, kalau engkau ingin mencapai kepuasan hidup dan makna hidup, barangkali engkau perlu berani melangkah dari zona nyamanmu ketika Allah memanggil engkau menjadi alat kemuliaan-Nya. Saudara, jangan keberatan. Bukan berarti panggilan Allah keluar dari zona nyaman. Engkau harus meninggalkan rumahmu, meninggalkan keluargamu. Enggak harus. Kadang-kadang kau cuma meninggalkan kebiasaanmu yang berlebih-lebihan, mengamburkan uang, pergi ke kafe, ngajak teman-temanmu makan, sekali makan 500.000, 1 juta. Barangkali cuma itu. Nggak keberatan bukan? Barangkali cuma mengerem sedikit biaya pulsa setiap bulan. Tapi kemana yang kau saving itu? Engkau salurkan bagi orang yang membutuhkan. Tapi kalau zona nyaman terlalu enak, bahaya yang kedua justru saya mau katakan ini, saudara. Ini bahaya yang kedua. Zona nyaman itu membuat kita tidak peka lagi terhadap kebutuhan sesama kita. Musa udah terlalu nyaman. Dulu hatinya tersentuh dengan bangsanya yang tersiksa. Setelah tinggal di Midian, Allah masih mendengar erangan bangsa Yahudi yang menyakitkan. Allah masih melihat penderitaan mereka. Musa udah gak mau tahu. Kupingnya udah tertutup headset yang mahal. Ya, dengan musik-musik yang dia suka. Kakinya bergoyang terus. Dia gak peduli dengan berita-berita di Mesir tentang bangsanya. Nah saudara, ini bahaya zona nyaman. Karena kita fokusnya adalah keamanan diri kita, kenyamanan diri kita, kenikmatan diri kita. Kita gak bersedia lagi dengar banyak orang lah. Saudara, orang yang egois, termasuk anak Tuhan yang egois, ketika temannya datang dan berkata, boleh gak gue ngobrol sama lu? Di WA.
gue mau sharing nih. Aduh, sharing apa ya? Gue datang deh ya ngomong, kata temen. Duh, sorry ya, jadwal gue padat. Kenapa kita gak mau begitu? Capek dengerin orang, ngapain ya? Apalagi pagi-pagi, selimut masih tertutup, dinginnya 14 derajat. Wadah, enak tidur lebih lanjut. Saudara-saudara, zona nyaman bisa membuat kita gak peka lagi. Kesulitan orang tua kita, gak peka lagi kesulitan tetangga kita, teman baik kita, teman kuliah kita. Yang terpenting rencana kita, paket kita, lalu karier kita, tabungan kita, investasi kita. Kita akan gelisah sekali kalau harga saham yang kita pegang turun terus-menerus. Tapi kita gak peduli dengan tangisan orang yang kekurangan, termasuk Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah menginginkan kita jadi orang Kristen seperti ini. Kalau bicara zona nyaman, ada satu pribadi yang seharusnya menikmati kenyamanan yang paling nyaman. Di tempat kenyamanan dia, di zonanya dia, saudara, dia dihormati. Bukan cuma oleh sebagian orang, tapi seluruh manusia yang dia ciptakannya. Tidak ada air mata di sana, tidak ada kebencian di sana, tidak ada dosa di sana. Itu tempat terlalu kudus, terlalu suci, dan dia menjadi rajanya, dia menjadi Allahnya. Siapa dia? Yesus Kristus. Tidak ada satu mulut pun yang membuli dia. Tidak ada satu pikiran pun yang negatif pada dia. Ketika melihat dia, semua tersujud. Karena apa? Karena keagungannya, kemuliaannya, kesuciannya. Itu tempat terlalu nyaman buat dia. Tapi ketika dia menengok ke bawah, hatinya hancur. Manusia yang dia ciptakannya hidup dalam penderitaan, dalam kepahitan, dalam kebencian, dalam kesakitan. Karena kuasa dosa menjerat mereka. Apakah dia berkata, ya rasain lalu, lu sih memberontak kepada gue. Tapi di malam Natal yang pertama, dia melangkahkan kakinya keluar dari zona nyaman yang bernama surga. Dia copot jubah-jubah kebesaran dan keagungannya. Dia turun di malam Natal yang pertama menjadi manusia, bayi kecil, dan lahir bukan di rumah sakit, di kandang binatang. Yesus namanya. Karena dia meninggalkan zona nyaman, engkau diselamatkan, aku diselamatkan. Zona nyaman dia tinggalkan. Dia mulai dengan keterbatasan, tetapi kemudian kelak 33 tahun dia mulai dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dicaci maki, dia ditangkap, dia disalibkan, dia dihina, dia ditelanjangi, dia dibully di depan orang, sampai dia mengembuskan napas yang terakhir. Tapi justru disinilah berkat bagi seluruh manusia turun ketika pribadi yang bernama Yesus keluar dari zona nyaman dan menanggung semua yang harus ditanggung oleh manusia, termasuk engkau dan saya. Saudara, terkadang kalau engkau ingin mengenal Allah lebih lanjut, kalau dalam hidupmu engkau ingin mengenal, kalau dalam hidupmu engkau ingin melihat kemuliaan Allah yang lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia, terkadang kuncinya adalah berani melangkah keluar dari zona nyamanmu. Saya pernah sekolah, saya pernah katakan ya, ini bukan buat membanggakan, tapi buat melihat karya Allah dalam hidupku. Aku anak orang gak mampu, tapi aku pernah diberikan Allah sekolah yang membanggakan. Fakultas Ekonomi di satu universitas yang terbaik di Indonesia, di Jakarta. Universitas negeri. Aku lulus di sana, aku kerja 8 tahun, gajiku besar, gaji pacarku juga besar, yang sekarang jadi istriku. Di usia seperti itu 40 tahun yang lalu aku punya mobil. Sudah enak hidup. Di usia 28 tahun tiba-tiba Allah berkata, tinggalkan semua itu. Aku ingin menjadikan engkau hambaku. Wah. Saya berkata, Tuhan, saya ngajar sekolah minggu udah 10 tahun loh. Saya cinta banget anak-anak yang kau percayakan.
Tuhan, aku sudah mensponsori 2 anak sekolah di STT. Aku cukup jadi sponsor aja ya. Kau pakai uangku, aku gak sayang kok. Aku berdebat sama Tuhan 2 tahun. Intinya adalah aku gak ingin zona nyamanku dibongkar-bongkar kamu. Masa aku harus hidup seperti ayahku sih, ibuku sih. Tuhan, aku pernah loh sekolah pakai sepatu basket yang ujungnya keluar jempol, muter-muter terus. Aku ingat loh Tuhan, ketika sepatu itu basah, kena hujan, aku harus garang di kompor supaya bisa pakai lagi pagi itu. Aku ingat loh Tuhan, ketika ibu guru tanggal 10 berkata, Benny, ayo uang sekolah mana? Belum ada bu, belum ada terus. Bilang orang tuamu, tanggal 10 paling telat. Datang ke mama, Ma, tanggal 10, nggak enak mah, malu. Iya nak, tunggu nanti kalau ada uang. Aku harus kembali kehidupan gitu. Emoh. Apa enaknya? Aku bergumul enggak Tuhan? Tapi sampai satu titik ketika aku khawatir dibongkar zona nyamanku, Allah berkata, apa hakmu ditebus oleh darah anak tunggalku? Saya ingat saya umur 15 tahun hidup di dalam dosa, berhenti sekolah di kelas 1 SMA, gak karuan. Tuhan Yesuslah yang mencariku. Lalu dia berkata, apa hakmu ditebus oleh darah anakku? Saya sadar, Tuhanlah yang mempunyai kasih karunia, menyelamatkan remaja yang terhilang. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau serahkan seluruh hidupmu kepadaku, tinggalkan pekerjaanmu, jadi hambaku, masuk belajar di STT, aku akan jadi bapakmu. Kalau burung pipit saja dipelihara, aku tidak melupakan engkau. Saya nangis saudara di pinggir, di tempat parkir mobil. Saya berkata, Tuhan, saya ikut engkau. Saya gak mau pikir lagi soal uang. 40 tahun yang lalu itu. Apakah sekarang saya hidup berkelimpahan? Enggak. Kekurangan? Enggak. Saya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, sudah belasan tahun saya tidak pernah berdoa untuk kepentingan diri. Meminta ini, meminta itu. Setiap kali bangun pagi saya berkata, Tuhan terima kasih untuk tidur yang nyenyak. Tuhan terima kasih untuk kesehatan yang kau beri. Yang ketiga, Tuhan terima kasih untuk penebusan yang kau lakukan dengan putramu yang tunggal bagiku. Yang keempat, Tuhan berkati aku. Berikan aku penghasilan. Tuhan tolong investasiku naik walaupun saya gak pernah beli saham. Itu enggak. Selalu doaku, Tuhan pertemukan aku dengan orang yang aku tolong, akan ku tolong atau bisa ku tolong hari ini. Saudara, saya khawatir zona nyaman yang semakin nyaman yang ada padaku akan membuat aku lupa penderitaan orang lain. Yesus datang untuk mendengar penderitaanmu, kesakitanmu, kegelapan yang menjerat engkau karena dosa. Ayo pergilah. Carilah orang-orang yang kekurangan, carilah orang-orang yang dalam kegelapan. Barangkali dia justru saudaramu, barangkali dia teman baikmu, barangkali dia pacarmu. Saudara, saya ingin putarkan sebuah video. Ini kisah Dr. Lee Darmawan. Video lama ketika diwawancarai oleh Kick Andy. 2 menitan saja. Dengar ya untuk menutup khotbah ini. Dan kita yang ke sana. Jadi itu awal mula lahir gagasan untuk membuat perahu yang di atasnya ada semacam rumah sakit. Betul. 52 ya. Boleh tahu nggak apa yang dorongan apa yang paling kuat yang membuat Anda mau berkorban? Tolong Itu dimundurin dong. bagaimana pandangan hidup kita terhadap sesama kita, Pak Andi? Kami meyakini
bahwa kita ini hidup oleh kasih yang sudah kita terima terlebih dahulu dari Tuhan kita. 2 detik. Ya, nah, oke, di sini dah. Itu awal mula lahir gagasan untuk membuat perahu. Ya udah dah. Jadi itu awal mula lahir gagasan untuk membuat perahu yang di atasnya ada semacam rumah sakit. Betul. Boleh tahu nggak apa yang dorongan apa yang paling kuat yang membuat Anda mau berkorban? Itu bagaimana pandangan hidup kita terhadap sesama kita, Pak Andi. Kami meyakini bahwa kita ini hidup oleh kasih yang sudah kita terima terlebih dahulu dari Tuhan kita. Dan kasih inilah yang mau kita bagikan. Ketika kita menyisakan sebagian dari uang kita, ketika kita menyisakan sebagian dari waktu kita, ketika kita menyisakan sebagian atau menyumbangkan sebagian dari kepandaian kita untuk orang-orang yang tidak punya privilege untuk mendapatkan pertolongan, katakanlah di dalam hal ini khususnya di bidang medis, hati kita akan berbunga-bunga melihat betapa banyak air mata kegembiraan mengalir ketika anaknya, suaminya, istrinya, ibunya, dan lain-lainnya menjadi sembuh. Sekarang ini kan Anda dokter bedah umum, bedah toraks, bedah jantung, bedah pembuluh darah. Bayangin, spesialisasinya banyak betul ini ya. Padahal dulu Anda dianggap tidak berbakat jadi dokter. Mungkin maksudnya tidak berbakat jadi dokter biasa-biasa, tapi berbakat jadi dokter spesialis. Nah, yang saya ingat dari membaca kisah Anda adalah pesan ibu Anda. Saya bacakan ya, intinya nih, jangan memeras orang kecil. Ada kalimat panjangnya. Apa kalimat panjangnya? Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Mengapa sampai ibu Anda berpesan seperti itu? Mungkin tadi sudah saya ceritakan, ketika saya lapar, saya lari ke ibu, minta makan, beliau cuma menangis dan menyuruh saya main. Sekarang saya tahu, setelah sekian lama, baru saya tahu, tidak ada makanan di rumah. Tidak ada makanan di rumah. Berapa banyak orang yang dekat dengan kita mengalami nasib seperti itu. Berapa banyak orang yang kita jumpai menjerit kepada Allah dan berkata, berikan aku makanan Tuhan. Sementara kita melalui mereka tanpa peduli. Dan kita masuk lagi ke ruang nyaman kita. Allah berkata, pergilah. Tengoklah mereka. Dan berikan mereka pertolongan. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari, bagimu Yesus Tuhanku.
Yesus Tuhanku. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terbelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana, bukan memuji-mu. Nyanyi Hosana, bukan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana, bukan memuji-mu. Nyanyi Hosana, bukan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Dengan kabar baik ku beritakan kepadamu, Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat hidupmu. Percayalah padanya, masa depanmu terjamin di dalam Dia. Bapa di surga telah beri Sang Putra, rela berkorban di Golgota, serahkan nyawa menebus dan menyelamatkan kita semua.